Halo, di sini saya akan menjelaskan transaksi yang terjadi pada bulan ini. Sebelumnya ada 4 jenis jurnal khusus. Yang pertama itu jurnal khusus penjualan, yang kedua jurnal khusus pembelian, yang ketiga jurnal khusus perdagangan kas, yang keempat jurnal khusus pengeluaran kas. Lalu yang kelima biasanya itu jurnal umum khusus retur atau dana rusak. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan jurnal khusus penjualan. Nah, soalnya tanggal 8 Mei dijual barang-barang pada toko bintang seharga 20 juta dengan syarat 3/15 dan per 60. Jadi pada bulan khusus penjualan kita tulis saja 20 juta di kolom piutang dan penjualan. Lalu tanggal 13 Mei dijual barang dagangan pada toko bintang seharga 8 juta dengan syarat 2/10 M/30. Jadi dapat kita tulis pada toko bintangnya itu di kolom piutang dan penjualan itu 8 juta. Lalu pada tanggal 21 Mei dijual barang dagangan pada toko Mabar seharga 12 juta dengan syarat 2/10 M/30. Lalu kita isi pada kolom piutang dan penjualannya itu 12 juta. Jadi jumlah dari jurnal khusus penjualannya itu 40 juta. Berikutnya saya akan menjelaskan jurnal khusus pembelian. Soalnya tanggal 5 Mei dibeli barang dagangan dari toko Matahari seharga 15 juta dengan syarat 2/10 M/30. Jadi dapat kita tulis dalam kolom pembeliannya itu tanggal 5 bulan 5 15 juta. Lalu ada peralatan dan perlengkapan kita isi strap. Lalu di utang kita isi 15 juta karena pembelian barang dagangan secara kredit. Lalu tanggal 10 Mei dibeli barang dagangan pada toko Mabar seharga 6 juta dengan syarat 2/10 M/30. Sama seperti yang tanggal 5, kita tulis juga pada tanggal 10 pada toko Mabar, pembelian 6 juta, lalu peralatan dan perlengkapan kita isi strap, lalu di utang kita isi 6 juta dikarenakan pembelian secara kredit. Lalu berikutnya tanggal 17 Mei dibeli barang dagangan pada toko Mabar seharga 4 juta dengan syarat 2/10 M/30. Nah, pada toko Mabar ini juga ditulis pada pembeliannya itu 4 juta, lalu pada utangnya juga 4 juta dikarenakan pembelian secara kredit. Dilihat dari syaratnya sendiri. Nah, lalu pada tanggal 18 Mei dibayar utang pada toko Mabar atas pembelian barang tanggal 10 Mei. Nah, pada tanggal ini kita membayar utang pada atas pembelian tanggal 10 Mei. Jadi kita tulis saja misalnya toko ABC dalam pembeliannya kita tulis 5 juta, lalu di utangnya juga 5 juta. Nah, lalu jumlah dari semua jurnal khusus pembelian ini adalah 30 juta. Lalu yang ketiga saya akan membahas jurnal ini. Nah, soalnya tanggal 3 Mei diterima penyetoran modal dari Tuan Arman berupa uang tunai sebesar 50 juta dan gedung senilai 100 juta. Kalau yang ini kita tinggal mengisi pada kolom akun pada tanggal 3 bulan 5 itu gedung isinya di debit 100 juta dan modal isinya di kredit senilai 100 juta. Lalu yang kedua tanggal 6 Mei dikembalikan barang dagangan pada toko Matahari senilai 1 juta karena rusak. Nah, untuk ini kita isi pada tanggal 6 bulan 5 yaitu pada kolom akun utang dagang sebesar 1 juta di debit, lalu retur pembelian sebesar 1 juta di kredit. Nah, tanggal 9 Mei diterima pengembalian barang dagangan dari toko bintang senilai 400 karena rusak. Nah, pada tanggal 9 bulan 5 ini retur penjualan kita isi di debit, lalu utang dagang kita isi di kredit senilai 400.000. Nah, lalu pada tanggal 12 Mei diterima pengembalian barang dagangan dari toko Mabar senilai 100.000 karena rusak. Nah, pada tanggal 12 bulan 5 ini retur penjualannya kita isi di debit senilai 100.000, lalu kasnya berkurang isi di kredit senilai 100.000. Lalu tanggal 16 Mei dikembalikan barang dagangan pada toko Rani senilai 50.000 karena rusak. Nah, pada tanggal 16 bulan 5 ini kasnya itu bertambah senilai 50.000, lalu retur pembeliannya itu berkurang senilai 50.000. Berikutnya saya akan membahas jurnal khusus penerimaan kas. Nah, soalnya tanggal 3 Mei diterima penyetoran modal dari Tuan Arman berupa uang tunai sebesar 50 juta dan gedung senilai 100 juta.
Nah, dapat kita isi pada kolom jurnal penerimaan kas pada tanggal 3 bulan 5. Keterangannya itu penyetoran modal. Karena penyetoran modalnya berarti kasnya kita bertambah senilai 50 juta. Lalu pada kolom kreditnya itu pada kolom serba-serbi kita beri keterangan sebagai modal, jumlahnya 50 juta. Lalu pada tanggal 11 Mei dijual barang dagangan pada toko mabar seharga 2 juta. Nah, pada tanggal 11 bulan 5 ini para keterangannya itu toko mabar. Lalu kasnya kita bertambah senilai 1.900.000 dan penjualannya juga itu bertambah senilai 1.900.000. Lalu pada tanggal 20 Mei diterima pembayaran dari toko bintang atas penjualan dagangan tanggal 8 Mei. Nah, pada tanggal 20 bulan 5 ini kita isi pada kolom kas yaitu 19 juta 12 dan potongan karena terdapat potongan penjualan, jadi nilai pada potongan penjualan itu 588. Lalu di piutangnya itu 19 juta 600. Lalu pada tanggal 22 Mei dijual barang dagangan pada toko bintang seharga 1 juta. Nah, pada toko bintang ini kita isi pada kas naik 1 juta, lalu penjualannya 1 juta juga. Lalu pada tanggal 26 Mei diterima pembayaran dari toko mabar atas penjualan barang dagangan tanggal 21 Mei. Nah, pada tanggal 26 ini kasnya kita itu bertambah senilai 11.760.000. Lalu karena terdapat potongan penjualan, jadi ada potongan penjualan yaitu 240.000. Lalu pada bagian kreditnya itu pada piutang itu terdapat 12 juta. Nah, lalu jumlahnya itu adalah 84.500.000 sama. Berikutnya saya akan membahas atau menjelaskan transaksi pada jurnal bus pengeluaran kas. Soalnya tanggal 14 Mei dibayar utang pada toko Matahari atas pembelian barang dagangan tanggal 5 Mei. Dalam kolom jurnal pengeluaran kas kita isi saja di utangnya itu 14 juta, lalu di kas bagian kredit yaitu 13 juta 720 karena ada potongan pembeliannya sekitar 280.000. Lalu tanggal 15 Mei dibeli barang dagangan pada toko Rani seharga 800.000. Nah, pada toko Rani kita isi saja pembeliannya 250, bagian kas, bagian kredit juga 250. Lalu tanggal 18 Mei dibeli barang dagangan pada toko ABC seharga 5 juta dengan syarat 20/10 N per 30. Nah, pada toko ABC kita tulis utangnya itu 5 juta, lalu di bagian kreditnya itu 4.900.000 bagian kas, lalu karena ada potongan harga yaitu 100.000. Lalu tanggal 23 Mei dibayar listrik dan air sebesar 300.000. Nah, listrik dan air pada tanggal 23 bulan 5 kita isi saja di bagian kolom serba-serbi yaitu 300.000. Lalu tanggal 24 Mei dibeli barang dagangan pada toko ABC seharga 400.000. Nah, pada toko ABC ini kita tulis pada pembeliannya itu 400.000. Lalu pada kolom kreditnya kita juga tulis 400.000. Lalu pada tanggal 25 Mei dibayar utang pada toko ABC atas pembelian barang dagangan tanggal 18 Mei. Kita isi saja toko ABC yaitu utangnya itu 5 juta, lalu kas bagian kreditnya itu 4.900 karena ada potongan harga sebesar 100.000.